Hi everybody, this is Findri again and welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan bahas tentang hal yang paling sering ditanyakan oleh calon mahasiswa yang ingin kuliah ke Jerman ataupun oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Jerman. Apalagi kalau bukan soal biaya kuliah dan biaya hidup di Jerman. Oke, kita akan mulai dulu dari biaya kuliah. Banyak pertanyaan, berapa sih biaya kuliah di universitas di Jerman? Seperti di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya, di Jerman juga ada yang namanya private university dan public university. Untuk private university tentu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan public university. Terus banyak juga yang bilang kuliah di Jerman itu gratis. Betul nggak sih? Bisa gue katakan tidak 100% betul karena pada kenyataannya kita diwajibkan untuk bayar biaya administrasi setiap semesternya. Itu pun biayanya nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan biaya kuliah di Indonesia. Kali ini gue akan kasih gambaran rincian biaya kuliah di Jerman berdasarkan informasi yang gue terima pada saat itu waktu gue mencari kampus. Oke, untuk public university atau öffentliche Hochschule itu biayanya rata-rata dari 0 sampai dengan 500 euro per semester. Nah, 0 euro per semester ini mungkin waktu dulu kali ya benar-benar gratis, tapi pada kenyataannya misalkan di Hochschule Pforzheim gue per semester diharuskan untuk bayar biaya administrasi sebesar 148 euro. Si biaya ini akan dipakai untuk kontribusi Studentenwerk dan juga biaya untuk semester tiket. Sedangkan kalau di private university atau di private Hochschule, biaya kuliahnya itu sekitar 495 euro sampai dengan 900 euro per bulan atau 5.600 euro sampai 6.600 euro per semester. Nah, bisa dibayangkan kan berapa besar biaya kuliah kalau mau kuliah di Jerman tapi di private university. Oh ya, informasi ini gue kumpulkan berdasarkan hasil pencarian jurusan waktu itu. Gue cari jurusan brand management, terus corporate communication, visual communication, terus apalagi ya, sama business administration kalau nggak salah. Jadi mungkin biaya kuliah ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan jurusan. Jadi mungkin bisa aja biaya kuliahnya 0 euro per semester kalau mungkin jurusannya memang sangat jarang diminati oleh orang dan pemerintah Jerman menanggung semua biaya tersebut. Sekarang gue akan bahas tentang biaya hidup di Jerman. Gue sendiri di Jerman selama 2 tahun lebih ini sudah mengalami yang namanya 3 periode kehidupan. Periode yang pertama itu 6 bulan pertama, katakanlah periode galau gue. Karena waktu itu gue masih sekolah bahasa dan gue juga masih belum tahu apakah gue akan lulus tes DAF, apakah gue akan dapat kampus, apakah segala macam deh. Dan periode yang kedua bisa dikatakan periode seperti dalam mimpi. Gila, lebih banget. Jadi gue kan gagal kuliah tuh karena masalah akreditasi gue. Nah, akhirnya gue cari alternatif, cari kesibukan. Nah, terus akhirnya gue dapet tempat magang dan setelah itu gue ditawarin kerja dan setelah itu gue ditawarin jadi karyawan tetap. Nah, makanya kenapa gue bilang periode seperti dalam mimpi, karena gue gagal, ternyata gue mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Nah, tentunya tawaran pekerjaan itu waktu itu gue tolak karena memang gue mau kuliah. Terus periode yang ketiga adalah periode sekarang. Periode dimana gue menjadi mahasiswa tulen. Mahasiswi tulen. Mahasiswi, bukan mahasiswa. Iya, ya kan. Ya, periode ketiga ini adalah periode dimana gue menjadi full time mahasiswi dan dapat diskon dari berbagai macam perusahaan, kayak misalkan dari Flixbus atau dari Adobe, dari Spotify, dan banyak deh pokoknya. Intinya gue ngumpulin banyak diskon mumpung gue jadi mahasiswi. Oke, sekarang gue akan kasih gambaran biaya hidup di Jerman secara umum. Gue kategorikan di beberapa kategori kayak sewa apartemen, asuransi kesehatan, terus gue tulis di sini tarif handphone atau katakanlah pulsa, terus internet, listrik dan sampah, transportasi,
Dan yang terakhir di Jerman ada yang namanya Rundfunkbeitrag atau kontribusi untuk broadcasting di Jerman seperti TV dan radio. Nah, untuk biaya ini sebetulnya cukup dibayar per rumah bukan per orang. Jadi kalau misalkan lo tinggal berdua di flat share sama roommate lo, nah lo harus bayar biaya ini sebetulnya dibagi dua. Tapi yang gue alami karena gue punya roommate rata-rata orang Jerman dan mereka selalu bilang bahwa mereka nggak terdaftar di kota gue. Dan mereka bilang sih katanya orang tuanya udah bayar. Jadi ya kadang gue suka bingung sih apakah gue memang harus bayar sendiri atau memang gue harus dibagi dua biayanya gitu. Nah, gue kan tadi udah bilang bahwa selama di Jerman ini gue sudah mengalami yang namanya 3 periode kehidupan. Makanya gue sekarang kasih gambaran general dulu. Untuk sewa apartemen itu sekitar 230 sampai dengan 355 euro per bulan. Terus untuk asuransi kesehatan, ketika 6 bulan pertama gue tinggal di Berlin, waktu itu gue masih pakai asuransi turis. Itu biayanya 35 euro per bulan. Nah, ketika gue magang, gue diwajibkan untuk punya asuransi kesehatan wajib dari pemerintah. Itu biayanya per bulan 81,90 euro, hampir 82 euro. Terus untuk tarif handphone atau pulsa, gue sendiri pakai kartu yang semacam apa sih namanya postpaid ya. Tapi gue punya flat rate. Gue bisa telepon ke seluruh nomor di Jerman gratis berapa menit gitu. Terus SMS juga. Nah itu per bulannya kadang gue suka beda-beda. Anggaplah sekitar 45 euro per bulan. Kenapa gue bilang beda-beda? Karena di Jerman untuk biaya internet di handphone itu kan nggak kayak di Indonesia ya. Kayak 1 giga cuman 100.000 gitu kan. Nah kalau di Jerman ini kan internetnya cepat. Udah gitu gue pakai juga sering. Kayak misalkan untuk navigation waktu gue keluar atau hanya untuk segala macam gue pakai internet. Makanya kadang gue boros banget di internet karena yaitu kebutuhan gue. Terus untuk internet. Internet di sini maksudnya internet di rumah DSL. Itu biayanya 15 euro sampai dengan 25 euro. Karena dulu waktu gue tinggal sendiri gue harus bayar internet sendiri 25 euro dan sekarang gue bagi dua biayanya sama roommate gue dan gue cuma bayar 15 euro. Terus untuk listrik dan sampah. Ketika gue tinggal di Berlin, gue nggak bayar biaya listrik dan sampah karena itu semua udah all in termasuk sewa apartemen gue. Nah sekarang ketika gue tinggal di Pforzheim, gue harus bayar listrik dan sampah ini sekitar 45 euro per bulan. Terus untuk transportasi, sekarang gue pakai semester tiket dan biayanya masuk ke biaya tadi, biaya kuliah. Ketika gue tinggal di Berlin, karena gue waktu itu bukan mahasiswi statusnya walaupun di residence permit gue tertulis bahwa gue pelajar tapi gue nggak punya kartu mahasiswa, jadi gue harus tetap beli tiket biasa. Itu biayanya sekitar 81 euro per bulan. Nah untuk si Rundfunkbeitrag ini biayanya 17 euro 50 sen per bulan. Supaya kalian punya gambaran yang lebih jelas, gue kan tadi bilang bahwa kehidupan gue itu sudah mengalami 3 periode. Periode pertama, periode galau. Periode 2, periode seperti dalam mimpi. Sama periode ketiga, periode jadi mahasiswi. Nah, di periode pertama, sewa apartemen, waktu itu gue tinggal di Berlin, 355 euro. Terus asuransi kesehatan, 35 euro. Untuk handphone 45 euro. Untuk internet 25 euro. Listrik dan sampah gue nggak bayar. Transportasi 81 euro. Rundfunkbeitrag 17 euro 50 sen. Jadi kalau dijumlahkan totalnya 558 euro atau ya 559. Nah, di periode yang kedua, gue masih tinggal di Berlin, masih tinggal di rumah yang sama, tapi waktu itu gue statusnya sebagai anak magang. Nah, ini mempengaruhi biaya asuransi kesehatan gue, di mana gue harus bayar 81,90 euro per bulan. Dan selebihnya masih tetap sama, jadi kalau dijumlahkan, dalam 1 bulan gue mengeluarkan biaya sekitar 605 euro. Dan sekarang di periode ketiga, gue tinggal di Pforzheim, di WG. Untuk sewa apartemennya sendiri 230 euro. Terus asuransi kesehatan masih sama seperti ketika gue magang. Dan internet di sini gue bayar lebih murah.
15 euro per bulan karena gue bagi 2 dengan roommate gue. Terus untuk listrik dan sampah, bisa kalian lihat, gue bayar sewa apartemen lebih murah tapi gue harus bayar listrik dan sampah sendiri, sekitar 45 euro per bulan. Terus untuk transportasi gue nggak bayar karena gue punya semester tiket. Dan untuk Rundfungbeitrag masih tetap sama. Jadi untuk saat ini gue per bulan mengeluarkan uang sekitar 434 euro untuk kebutuhan wajib yang harus gue bayar. Nah itu tadi biaya hidup di Jerman, tapi belum termasuk biaya makan. Kenapa gue pisahin? Karena untuk biaya yang tadi gue jelaskan adalah biaya wajib yang harus kita bayar per bulannya. Sedangkan kalau makan, kita kan bisa diet ya, atau ya emang gak makan sama sekali, atau nebeng di tempat temen gitu kan. Saat ini gue kan mahasiswi dan kadang gue suka makan di Mensa. Mensa itu adalah kantin di kampus, tapi bedanya kalau kantin kampus di Jerman itu dari mulai menu dan masak dan controlling segala macam itu dipantau sama kampus. Harganya jauh lebih murah juga dibandingkan makan di luar. Dan kalau misalkan makan sehari-hari, gue selalu masak karena di Pforzheim itu nggak ada makanan yang kayaknya wow banget, jadinya gue lebih baik makan makanan hasil masak sendiri. Selain lebih hemat, rasanya juga jauh lebih enak. Untuk biaya makan dan jajan gue sehari-hari di kampus, kayak misalkan sarapan biasanya gue cuma minum kopi aja, atau misalkan beli roti dan juga makan siang di Mensa, itu biasanya gue per minggu gue masukin uang sekitar 20 euro di kartu ini. Ini adalah kartu mahasiswa gue dan juga merangkap sebagai tiket untuk public transportation dan juga alat pembayaran di Mensa dan juga di perpustakaan. Nah, selain itu untuk makan selain di Mensa, gue anggarkan budget sekitar 20 sampai dengan 35 euro untuk belanja per minggu. Selain biaya kuliah tadi yang udah gue bahas dan juga biaya hidup yang harus dibayar per bulan, terus biaya makan, biasanya gue juga bayar biaya-biaya lain kayak semisal subscription untuk Adobe CC, terus untuk Spotify, untuk Netflix, untuk Google Drive. Tapi gue bayar itu semua harga student sih, jadi nggak terlalu besar juga. Selain itu kadang-kadang gue juga harus beli buku yang nggak ada di perpustakaan. Oke teman-teman, itu tadi rincian biaya kuliah dan biaya hidup di Jerman versi Vindri. Semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel gue. Thank you for watching. I'll see you again in the next video. Bye.